morning, big kids, how are you? I'm fine. Good morning, big kids, how are you? I'm fine. Good morning, big kids. Good morning, big kids. Good morning, big kids, how are you? I'm fine. Wah, selamat hari Minggu anak-anak. Kak Priska senang sekali kita bisa berkumpul lagi di sekolah Minggu Big Kids pada pagi hari ini. Semuanya suka cita kan? Wah, anak-anak pasti masih dalam suasana liburan ya, libur sekolah. Gimana liburannya? Menyenangkan atau tidak? Tapi anak-anak hebat, meskipun liburan masih mau meluangkan waktu untuk Tuhan, untuk bersekolah minggu. Nah, anak-anak, kita mau buka dulu ya sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk, anak-anak, kita lipat tangannya, kita berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, selamat pagi. Kami mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini bersama-sama berkumpul di sekolah minggu pagi ini. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, mendengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, siapkan hati kami untuk memuji Engkau, supaya kami bisa dengar-dengaran firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga sarana, internet, dan yang lainnya akan kami gunakan. Tuhan boleh pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pagi ini kita mau menyiapkan hati kita ya. Kita mau katakan, aku mau cinta Yesus. Anak-anak semuanya cinta sama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian ini ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Lagu ini tadi bilang, ku mau cinta Yesus. Anak-anak cinta nggak sama Tuhan Yesus? Gimana sih caranya kita menunjukkan kalau kita itu cinta sama Tuhan Yesus? Anak-anak di rumah ada yang tahu atau tidak? Kita hari ini mau belajar firman Tuhan tentang salah seorang murid Tuhan Yesus yang mengasihi Tuhan Yesus, yang cinta sama Tuhan Yesus, sehingga dia mau dengar-dengaran panggilan Tuhan. Anak-anak mau dengar-dengaran panggilan Tuhan? Yuk kita nyanyikan lagi satu pujian, dengar dia panggil nama saya. Jadi ketika Tuhan Allah memanggil kita, apa yang kita jawab ya? Apakah kita mau dengar suara Tuhan, panggilan Tuhan atau tidak? Yuk kita nyanyikan pujian ini ya anak-anak.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namaku, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Filipus. Jadi salah satu murid Tuhan Yesus tadi yang mendengar panggilan Tuhan namanya Filipus. Dia tidak bersungut-sungut ketika dipanggil Tuhan, melainkan dia bergirang hatinya, bersuka cita mendengarkan panggilan Tuhan, dan dia bilang, ya Tuhan. Filipus dipanggil Tuhan untuk mengabarkan kabar Injil keselamatan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu tidak pilih-pilih. Keselamatan yang Tuhan berikan dengan mati di kayu salib tidak hanya diberikan untuk orang-orang Yahudi atau cuman untuk orang-orang Indonesia atau cuman untuk orang-orang di Jepang atau negara-negara tertentu. Tidak, Tuhan memberikan keselamatan untuk seluruh orang, seluruh bangsa di bumi. Siapapun yang percaya sama Tuhan akan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Nah, kita nyanyikan lagi ya, satu lagi pujian yang berkata bahwa Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kita nyanyikan pujian ini ya. Tuhan cinta semua anak, semua anak di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua bangsa di dunia. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan.
semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tiba saatnya anak-anak kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan ya untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kita lipat tangannya, kita berdoa lagi ya. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah memuji Engkau. Sekarang kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati kami, pikiran kami, untuk kami boleh mengerti, memahami, dan juga kami bisa mencontoh setiap teladan yang benar di dalam Alkitab ini. Untuk kami bisa menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan, dan kami bisa hidup menyenangkan Tuhan. Berbicaralah pada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Judulnya adalah kita mendengarkan firman Allah. Pelajaran hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul, pasal ke-8, ayat 4 sampai 8. Dan ayat 26 sampai 40. Anak-anak tahu tidak? Kisah Para Rasul itu adalah sebuah kitab di Alkitab Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya letaknya. Anak-anak tahu? Iya betul, Perjanjian Baru. Kisah Para Rasul terletak setelah 4 kitab Injil di dalam Alkitab. Nah, sekarang Kak Rizka pengen tanya, anak-anak tahu tidak kitab Injil itu kitab apa saja ya di Alkitab? Ada yang tahu? Iya betul, kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ada 4 kitab Injil di dalam Alkitab Perjanjian Baru. 4 kitab Injil menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus hidup di dunia. Mulai dari Yesus lahir, kecil, besar, sampai Tuhan Yesus mati di kayu salib, terangkat ke surga. Sedangkan kitab selanjutnya, Kisah Para Rasul, itu menceritakan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Setelah Tuhan Yesus tidak lagi hidup di dunia. Nah, ada banyak sekali yang murid-murid Tuhan Yesus lakukan selama Tuhan Yesus sudah pergi meninggalkan mereka ke surga. Ada banyak sekali pengikut-pengikut Tuhan Yesus yang setia. Salah satunya bernama Filipus. Filipus adalah salah satu murid Tuhan Yesus, pengikut Tuhan Yesus yang juga setia pada Tuhan. Anak-anak tahu tidak? Orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus itu, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, ada banyak orang-orang yang menyerahkan Tuhan Yesus. Itu adalah termasuk orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus selama Yesus hidup di dunia. Jadi, bukan hanya pengikut saja yang Tuhan Yesus punya, tapi ada orang-orang yang tidak menyukai Tuhan Yesus. Nah, orang-orang yang tidak menyukai Yesus dan menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah juga orang-orang yang tidak menyukai orang-orang Kristen atau orang-orang pengikut Kristus. Jadi, mereka juga berlaku jahat terhadap pengikut Kristus. Mereka juga berlaku tidak baik kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ada yang memukuli mereka, ada yang juga menangkap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, orang-orang Kristen ditangkap, dimasukkan penjara. Begitulah orang-orang yang tidak menyukai orang Kristen atau pengikut Kristus. Kira-kira menurut anak-anak nih, ketika ada banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai pengikut Kristus, tidak menyukai orang-orang Kristen, menangkap orang-orang Kristen, mengejar, bahkan membunuh orang-orang Kristen, apa ya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen atau murid-murid Tuhan Yesus setelah itu? Anak-anak tahu tidak? Rupanya kalau anak-anak baca ya di Kisah Para Rasul 8, sudah buka Alkitabnya tadi? Kisah Para Rasul 8 ayat 4, kalau anak-anak baca, ternyata pengikut Kristus atau orang-orang Kristen yang tadi mungkin ditangkap, dikejar, yang tidak disukai itu,
mereka justru malah tersebar. Wah, mereka tersebar. Tersebar kemana ya? Ke seluruh dunia. Jadi mereka berpencar. Karena orang-orang banyak yang mengejar mereka, mereka berpencar. Mungkin ada yang ke negara A, atau lari ke negara B, berlayar ke negara C. Pokoknya mereka tersebar ke berbagai negara. Mereka ngapain ya di negara-negara itu? Apakah mereka ketakutan, bersembunyi? Ternyata tidak. Mereka tersebar dan, anak-anak baca ya, mereka tersebar pergi ke seluruh dunia. Ternyata justru mereka menyebar untuk memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Wah, jadi murid-murid Tuhan Yesus yang sudah percaya ini, meskipun mereka tidak disukai, ditangkap, dikejar, mereka justru tersebar dan memberitakan Injil semakin luas. Akibatnya semakin banyak orang-orang percaya. Makanya anak-anak, ini kita tinggal di Indonesia ya. Kenapa kita sekarang bisa beribadah di sini? Kenapa kita bisa berbakti di sini? Kenapa kita bisa percaya Tuhan Yesus? Kan dulu Tuhan Yesus, Injil itu pertama kali diceritakan ya di daerah sana, di daerah Tuhan Yesus lahir. Kenapa kita orang Indonesia di sini jauh sekali bisa menerima dan mendengar keselamatan? Karena ada orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk menceritakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Kebayangnya kalau mereka tidak ada yang mau mendengarkan panggilan Tuhan, tidak ada yang mau memberitakan firman Tuhan kepada seluruh orang di dunia, mungkin kita orang Indonesia sekarang tidak ada yang ke gereja, tidak ada yang menjadi orang Kristen, tidak ada yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena tidak ada yang menceritakan kepada kita. Tapi bersyukur, kita punya teladan yang sungguh luar biasa. Pekerjaan Tuhan lewat murid-muridnya. Filipus adalah salah satu pengikut Tuhan Yesus yang percaya. Dia adalah orang yang juga mempelajari firman Tuhan, menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya dan percaya. Filipus merasa sukacita oleh kabar keselamatan yang dia dengar, yang dia alami sendiri. Karena dia juga salah satu pengikut Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus masih hidup di dunia. Nah, karena hati Filipus dipenuhi oleh sukacita dari Roh Kudus, Filipus senang sekali dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan. Kita baca yuk di ayat 5, Kisah Para Rasul 8 ayat ke-5. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Anak-anak tahu tidak? Tadi kita nyanyi pujian Tuhan cinta segala bangsa. Segala bangsa di dunia Tuhan cinta. Termasuk orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria adalah sebuah bangsa yang dari dulu bertengkar dengan bangsa Yahudi. Orang-orang Yahudi tidak suka sama orang-orang Samaria. Ya, jadi mereka tidak pernah hidup rukun. Tapi Filipus Tuhan Allah panggil untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang-orang Samaria. Orang-orang yang dibenci, tidak disukai oleh orang-orang Yahudi. Sehingga orang-orang Samaria juga punya kesempatan untuk mendengar tentang Tuhan Yesus dan percaya serta diselamatkan. Orang-orang di Samaria sangat senang mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Filipus dan mereka menerima panggilan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya banyak sekali orang-orang di Samaria yang juga diselamatkan menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Nah, tapi di dalam pelayanan Filipus yang sudah dilakukannya, Filipus mengabarkan Injil di Samaria. Setelah itu Tuhan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Tiba-tiba Tuhan Allah memanggil Filipus untuk pergi ke sebuah tempat di padang gurun. Wah, kira-kira kalau di padang gurun itu banyak nggak ya penduduknya? Hampir tidak ada ya, karena di padang gurun itu kering sekali. Dan di sana hanya ada pasir, mungkin beberapa pohon dan unta. Tapi justru Tuhan Allah memanggil Filipus meninggalkan kota ke sebuah jalan di padang gurun. Kira-kira anak tahu nggak? Filipus membantah atau tidak ya? Filipus bertanya-tanya tidak ya ke Tuhan? Tuhan, itu jalan apa sih? Kemana? Padang gurun bukannya nggak ada orang? Bukannya enak aku di kota aja? Memberitakan firman Tuhan banyak orang mendengar. Di padang gurun kan nggak ada siapa-siapa Tuhan? Tidak, Filipus tidak seperti itu. Filipus taat. Filipus jawab, ya Tuhan, seperti lagu tadi ya yang kita nyanyikan. Filipus taat. Filipus tidak membantah dan Filipus langsung melakukan yang Tuhan suruh. Pada waktu Filipus sampai di padang gurun, dia sedang berjalan ya. Kemudian dia melihat ada sebuah
kereta yang lewat, dan ternyata di dalam kereta itu membawa salah seorang sida-sida dari Ethiopia. Sida-sida ini adalah seorang pejabat pemerintahan dari negeri Ethiopia. Jadi dia bukan orang sembarangan, tapi dia adalah orang yang hebat, orang yang terhormat karena memiliki jabatan yang cukup baik, membantu pemerintahan di negara Ethiopia. Nah, sida-sida ini yang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk beribadah. Di dalam perjalanan itu, dia membaca kitab dari kitab Yesaya. Dia sudah membaca kitab Yesaya. Waktu dia sedang membaca kitab itu, Filipus yang ada di sana, dia mendengar. Dia mendengar, wah, itu adalah kitab Yesaya yang dibaca oleh orang yang lewat tadi. Ya, sida-sida dari Ethiopia. Dia membaca dan kemudian Filipus tanpa ragu, dia mengejar kereta itu, ya, dan kemudian dia bertanya kepada sida-sida itu, "Hai Bapak, apakah kamu tahu apa yang kamu baca itu?" Filipus langsung bertanya. Nah, sida-sida tadi membaca kitab dari Yesaya. Kitab itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Seperti domba keluh dibawa ke pembantaian. Tapi sida-sida itu tidak mengerti. Ini kitab Yesaya ini lagi ngomongin siapa sih? Dia membaca tapi dia tidak mengerti. Dan kemudian dia menjawab, "Bagaimana aku bisa mengerti isi firman Tuhan ini kalau tidak ada yang memberitakannya kepadaku?" Akhirnya Filipus di dalam perjalanan itu dia menceritakan dan menjelaskan kepada sida-sida ini tentang siapakah yang ditulis oleh Nabi Yesaya itu. Sida-sida ini menyuruh Filipus naik ke keretanya. Dan di sepanjang perjalanan, Filipus bercerita kepada sida-sida ini. Jadi, kitab Yesaya adalah kitab yang sudah dituliskan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Jadi, yang dimaksudkan oleh Nabi Yesaya ini, yang dia tulis ini, adalah Yesus. Dan kemudian Filipus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah seseorang, anak Allah, raja, yang rela merendahkan dirinya, datang ke dunia, menyerahkan dirinya untuk mati dengan sukarela, untuk menebus dosa-dosa kita. Dan siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus, bisa diselamatkan, pasti diselamatkan, dan mendapatkan hidup yang kekal di surga. Tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak lewat Yesus, kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Sida-sida ini mendengar dan dia langsung tergerak hatinya dan percaya. Dia mau menerima Tuhan Yesus. Meskipun dia adalah orang Yahudi, meskipun dia adalah orang yang beribadah di Yerusalem, dia belum mengenal Yesus. Dia belum mengenal Yesus. Tapi karena Filipus menceritakan tentang Yesus kepada sida-sida Ethiopia ini, dia menjadi percaya. Dan akhirnya waktu sida-sida ini melihat ada air, dia bilang kepada Filipus, "Filipus, itu ada air, bisakah kamu membaptisku?" Ya, jadi dia langsung minta dibaptis. Bisa saja kalau kamu memang sudah percaya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatimu. Akhirnya sida-sida itu bilang, "Iya, aku percaya dengan segenap hatiku kepada Yesus." Tahu tidak anak-anak? Sida-sida itu dan juga Filipus turun, dan Filipus akhirnya membaptiskan sida-sida tadi. Dan akhirnya setelah dibaptiskan, Tuhan membawa lagi Filipus ke tempat yang lainnya. Dan saat itu juga Filipus menghilang. Tuhan bawa ke tempat lain untuk kembali memberitakan kabar keselamatan di tempat lain. Saat itu juga hati sida-sida dari Ethiopia itu dipenuhi dengan sukacita karena dia sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya. Setelah itu Tuhan Allah memakai Filipus untuk memberitakan kabar keselamatan Yesus kepada semua orang, kepada banyak orang di tempat-tempat lain, di kota-kota lain. Filipus selalu siap, anak-anak. Filipus selalu siap mendengarkan panggilan Tuhan. Juga untuk memberitakan, menceritakan tentang firman Tuhan. Tentang apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dan kerjakan di kayu salib. Mati dan bangkit untuk menebus dosa semua orang. Filipus sangat sukacita. Filipus mau ceritakan itu kepada sebanyak-banyaknya orang dimanapun dia berada. Nah, itu dia anak-anak cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita banyak sekali belajar dari Filipus ya anak-anak. Jadi, KPSK, anak-anak di rumah juga sama seperti Filipus. Kita adalah pengikut Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah diselamatkan.
kita juga punya tugas yang sama seperti yang dilakukan oleh Filipus. Nah, anak-anak, yuk kita jawab beberapa pertanyaan ini ya. Kak Priska pengen anak-anak jawab ya kalau anak-anak tahu. Kira-kira anak-anak tahu tidak? Kenapa sih Filipus bisa menjelaskan firman Tuhan kepada orang-orang banyak? Ya kan tadi Filipus menceritakan firman Tuhan kepada orang-orang di seluruh kota-kota yang dia lalui, termasuk Samaria, termasuk sida-sida di Ethiopia tadi yang ketemu di jalan. Kenapa Filipus bisa menceritakan firman Tuhan? Ada yang tahu? Tentunya karena Filipus membaca Alkitab, merenungkannya, mendengarkan juga firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Sama seperti kita hari ini, anak-anak di rumah. Anak-anak di rumah hari Minggu sekolah Minggu, mempelajari firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Dari situlah kita bisa mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin supaya kita lakukan. Setelah kita membaca dan mempelajarinya, Roh Kudus yang akan menolong kita untuk memahami dan melakukan firman Tuhan. Jadi jangan pernah enggan, jangan pernah malas ya anak-anak untuk dengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkannya. Karena itu yang Tuhan Allah mau. Nah, selanjutnya, kenapa sih Filipus mau memberitahukan orang-orang lain tentang Tuhan Yesus? Kira-kira kenapa ya Filipus mau? Karena Filipus sudah percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang bisa memberikan keselamatan. Hati Filipus dipenuhi oleh sukacita, dan kemudian Filipus juga ingin taat pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setelah naik ke surga, ya anak-anak, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid dan pengikutnya supaya kita itu udah diselamatkan, gak diem-diem aja di rumah. Tidak, tapi Tuhan pengen ketika kita sudah diselamatkan, kita pergi menceritakan, mengabarkan ke seluruh bangsa supaya bangsa-bangsa lain pun beroleh keselamatan yang sama seperti yang kita miliki. Nah, anak-anak mau tidak seperti Filipus menceritakan cerita tentang Tuhan Yesus, menceritakan keselamatan, menceritakan juga setiap berkat yang anak-anak mungkin alami. Misalnya nih, anak-anak ada yang habis ulangan, terus kemudian anak-anak belajar dan berdoa minta tolong sama Tuhan. Terus waktu anak-anak lagi mengerjakan ujian, anak-anak bisa. Wah, ini pasti hikmat dari Tuhan. Kemudian anak-anak senang kan ya, bisa mengerjakan ujian. Anak-anak ceritakan kepada teman-teman, kepada mungkin mbak di rumah yang belum percaya, ataupun kepada saudara-saudara anak-anak. Tahu nggak, aku tadi tuh pelajaran matematika itu sebetulnya susah, aku tuh kesulitan, tapi aku belajar, terus aku berdoa, puji Tuhan, Tuhan tuh kasih aku kepandaian, Tuhan kasih aku hikmat, jadi tiba-tiba tuh kayak aku bisa mengerjakan itu. Tuhan ingatkan aku rumus-rumus matematikanya, sehingga aku bisa mengerjakan. Tuhan baik. Nah, itu bisa menjadi contoh salah satu yang anak-anak bisa ceritakan. Jadi tidak harus cerita itu harus pakai Alkitab seperti pendeta. Tidak. Anak-anak bisa menceritakan kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup anak-anak kepada teman-teman. Bahwa Tuhan Yesus baik. Ceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Ceritakan keselamatan juga dari Tuhan. Selanjutnya, apa anak-anak percaya kepada Tuhan Yesus? Pasti anak-anak percaya ya. Anak-anak mau tidak menaati perintah Tuhan Yesus? Anak-anak jawab ya, mau tidak menaati perintah Tuhan Yesus? Kalau anak-anak sudah percaya dan anak-anak mau taat sama perintah Tuhan Yesus, apa sih yang bisa kita lakukan? Seperti Filipus tadi, kita tidak bisa menceritakan Tuhan Yesus kalau kita tidak kenal sama Tuhan Yesus. Gimana caranya supaya kita bisa kenal sama Tuhan Yesus dan firman-Nya? Kita bisa membaca selalu firman Tuhan setiap hari. Jangan cuma hari Minggu saja ya, setiap hari baca firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Kemudian, anak-anak juga bisa seperti yang tadi Kak Rizka kasih contoh, menceritakan kebaikan Tuhan Yesus pada orang-orang di sekitar anak-anak. Kita juga bisa mendengarkan guru, menaati orang tua, itu yang Tuhan Yesus inginkan. Sehingga pada akhirnya kita bisa menceritakan firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup adalah firman Allah yang kalau kita baca, kalau kita percayai, bisa membuat kita hidup kekal selama-lamanya.
Di mana? Bukan di bumi, tapi di surga nanti. Saat kita mati, Tuhan memanggil kita. Kalau kita sudah percaya pada firman Tuhan, kepada Yesus, Tuhan akan membawa kita hidup yang kekal di surga nanti. Kita akan bersuka cita bersama Tuhan di surga nanti. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi yang sedih seperti di bumi. Tapi kita bisa menikmati hidup yang kekal, hidup terus dengan penuh sukacita bersama Tuhan Yesus di surga. Jadi anak-anak mau kita lakukan teladan seperti Filipus? Percaya, taat panggilan Tuhan, dan mau menceritakan kabar keselamatan Tuhan Yesus kepada siapapun, kepada semua orang. Ayat hafalan kita hari ini anak-anak diambil dari Yohanes 6 ayat 68b. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi perkataan Tuhan Yesus, firman Tuhan Allah ini adalah perkataan firman yang kalau kita percayai, kalau kita taati, bisa membawa kita kepada hidup yang kekal di surga nanti. Itu dia cerita firman Tuhan kita pada hari ini. Kita tutup ya sekolah minggu kita hari ini. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari teladan hidup Filipus, kami bisa mendengar, kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang mau menaati panggilan Tuhan. Menceritakan kabar keselamatan, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus di dalam seluruh hidup kami kepada setiap orang-orang di sekitar kami. Pakai kami Tuhan, kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Engkau. Sehingga kami bisa Tuhan pakai untuk menjadi keselamatan bagi orang-orang lain. Terima kasih karena Engkau sudah baik dalam hidup kami, sudah memelihara kami, sudah memberikan keselamatan yang kekal dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan supaya kami bisa menjadi anak-anak yang selalu hidup di dalam firman Tuhan, firman hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Pertemukan kami kembali di dalam sekolah minggu berikutnya. Kami akan melanjutkan kegiatan kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.